Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kegagalan dalam pemilu bisa mengakibatkan stres, bahkan gangguan kejiwaan seseorang. Nah, bagaimana mencegahnya agar tidak terjadi gangguan jiwa? Pagi ini kita akan bahas dengan Dr. Zulfia Oktanida Syarif, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater dari RSUD Tarakan, Jakarta. Dr. Zulfia, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Paskaris. Oke, dokter, ini kondisi mental yang perlu diwaspadai usai pemilu adalah stres pasca pemilu atau istilahnya post-election stress disorder. Ini bisa terjadi nggak hanya sebenarnya yang berkontestasi, tapi para pendukung juga mungkin bisa terpapar. Apakah kegagalan jadi satu-satunya penyebab, Dok? Tentunya tidak menjadi salah satu penyebab ya dari kegagalan berkontestasi atau kegagalan dari calon yang didukung menjadi calon yang terpilih ya. Ketika kita berbicara tentang stres pasca pemilu, ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami berbagai masalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Kegagalan adalah salah satu sumber stres di mana seseorang harus melakukan manajemen dari ekspektasi apa yang dia harapkan dengan realita yang ada. Jadi bagaimana dia menyesuaikan diri terhadap realita yang harus dia cerna, harus dia terima, yang berbeda mungkin dari ekspektasi yang diharapkan sebelumnya. Nah, ketika seseorang itu sudah memiliki berbagai faktor yang ada pada dirinya, faktor biologis, faktor psikososial sebelumnya, dia bisa menjadi suatu gangguan kesehatan jiwa atau gangguan kesehatan mental. Jadi nggak hanya masalah atau stres saja, tapi bisa berkembang menjadi satu diagnosis gangguan jiwa. Tapi tentunya ada faktor lain selain kegagalan karena kalah berkontestasi atau kalah dalam dukungan paslon yang didukung, seperti itu. Oke, gejalanya seperti apa? Gejala dari masalah kesehatan jiwa ini sebetulnya bervariasi ya, tapi yang paling sering kita temui adalah masalah-masalah reaksi emosi. Jadi mulai dari reaksi kecemasan, muncul rasa tidak percaya, shock atau kemarahan, kekecewaan, kesedihan, dan ini bervariasi dari hal-hal yang kita sebut sebagai gangguan penyesuaian atau reaksi stres akut gitu ya. Dan ketika menjadi lebih berat, ini bisa muncul gejala-gejala misalnya gangguan depresi, di mana gangguan depresi ini ada rasa murung, pesimis, merasa tidak ada harapan, tidak berdaya, dan bahkan sampai muncul pikiran-pikiran untuk melukai diri atau mengakhiri hidup. Nah, ini yang versi Oke. lebih beratnya, seperti itu. Oke, ini kalau ngelihat gejalanya sebenarnya kan tipis ya, Dok. Bedanya sama kalau kita sehari-hari gitu. Kita memang kadang murung, moodnya nggak bagus gitu. Jadi self diagnosnya gimana, Dok? Sebelum akhirnya kita memastikan, oh kayaknya memang saya dalam tahap stres akut dan harus ada penanganan lebih lanjut. Ya, tentunya kita sebetulnya tidak menyarankan untuk self diagnosis ya, Oke. untuk mendiagnose diri sendiri. Tapi yang disarankan adalah self screening boleh ya. Jadi kita menjaring dulu nih, Hmm. apakah saya memiliki gejala-gejala masalah kesehatan jiwa. Nah, yang perlu dievaluasi adalah adanya perubahan, perubahan pada pikiran, kemudian perasaan dan perilaku. Jadi ketika ada perubahan dalam pola pikir tertentu, misalnya saya jadi sering memikirkan satu hal terus-menerus tidak berhenti. Kemudian ada perubahan perasaan. Kok akhir-akhir ini saya jadi cenderung sedih terus-menerus, atau moodnya tidak enak terus-menerus, atau marah terus-menerus. Dan ada perubahan perilaku. Misalnya menarik diri dari lingkungan sosial, ada perubahan pola tidur, perubahan cara berbicara, cara bersosialisasi. Kalau ada ketiga perubahan tersebut, pikiran, perasaan, dan perilaku, dan ini berlangsung paling tidak dalam kurun waktu 2 minggu saja, Hmm. sepertinya pemirsa perlu mencoba untuk konsultasi ke layanan kesehatan profesional ya, ke psikiater atau ke psikolog untuk memeriksakan diri. Itu jadi tahap screeningnya seperti itu. Oke, ini berarti juga bisa dilakukan dari orang terdekat ya, Dok? Betul sekali. Jadi anggota keluarga juga bisa melihat ya. Misalnya ada nih anggota keluarganya yang kok sekarang jadi lebih banyak diam atau menangis terus. Kemudian tidak tidur atau jadi jarang mandi misalnya. Jadi ada perubahan intinya. Ada perubahan pada pola pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan ini berlangsung cukup lama. Terus menerus sampai 2 minggu atau lebih. Nah, ini sudah perlu diajak untuk berkonsultasi Hmm. dengan profesional kesehatan mental. Oke, ini nantinya pengobatan dan terapinya apa saja, Dok?
tentunya pengobatan akan disesuaikan dengan diagnosis dari gangguan jiwa yang ditemukan ya oleh psikiater atau psikolognya. Ketika misalnya seseorang mengalami gangguan jiwa, contohnya depresi atau gangguan psikotik akut misalnya ya, ada halusinasi, ada delusi. Nah, ini akan dilihat bagaimana level atau derajat keparahan dari gangguan tersebut. Karena ada gangguan jiwa yang cukup berat yang perlu dirawat inap. Jadi contohnya gangguan jiwa yang memang ada risiko untuk melukai diri sendiri atau risiko mencederai diri atau justru risiko melukai dan mencederai orang lain. Nah, ini akan diperlukan perawatan inap. Biasanya bisa dirawat di rumah sakit khusus ya yang bisa merawat untuk gangguan jiwa. Kemudian bisa juga ada pengobatan atau terapi dengan pemberian obat-obatan, medikasi, dan juga psikoterapi ya. Psikoterapi ini adalah terapi berbincang-bincang dengan psikiater atau psikolog untuk membantu orang tersebut mengelola stresnya, mengelola emosi yang muncul akibat situasi yang tidak diharapkan ini. Artinya ini kan sebenarnya sudah kita menghitung atau menunggu ya penghitungan KPU resmi nanti pada bulan Maret. Adakah yang bisa dilakukan, Dok? Karena ini kan mungkin yang ikut kontestasi ataupun para pendukungnya ini cukup cemas gitu ya menanti apakah nanti hasil quick count-nya sama apa enggak gitu dengan hasil dari KPU resmi. Bisakah dilakukan pencegahan supaya penantian ini tidak membuat atau tidak memberikan efek gangguan mental dan kejiwaan, Dok? Ya, tentunya segala sesuatu yang tidak pasti, tidak jelas, itu menimbulkan kecemasan ya, keresahan, kecemasan. Sehingga memang untuk mencegah munculnya suatu gangguan kejiwaan, yang pertama kita perlu tetap menjaga optimisme. Rasa adanya harapan itu harus tetap selalu dijaga. Karena optimisme itu yang kadang-kadang menipis dan bahkan hilang. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi tetap jaga optimisme, kemudian kita tetap menjalani aktivitas rutinitas sehari-hari. Jadi hidup tidak terhenti karena sudah selesai pemilu ya. Jadi kita menjalani kehidupan sehari-hari, berusaha melakukan daily life seperti biasa, kemudian menerapkan coping mechanism atau cara-cara pengelolaan stres yang sehat. Jadi misalnya kita merasakan saya stres, saya merasa tertekan, cemas dengan situasi ini. Kita kelola rasa cemas itu, rasa stres itu dengan cara-cara yang sehat. Berolahraga, bercerita dengan orang terdekat, melakukan hobi, menghabiskan waktu dengan orang-orang tersayang, dekati diri dengan orang-orang yang memberi energi positif, memberi motivasi. Nah, itu adalah cara-cara pengelolaan stres yang sehat. Dan tentunya kita jaga pola hidup sehat dan apabila dirasakan tadi ada perubahan ya pada pikiran, perasaan, perilaku yang kayaknya mengganggu kehidupan, itu jangan ragu untuk konsultasi dengan profesional karena kadang-kadang stigma juga rasanya ya, masa sih saya ke psikiater, ke psikolog ya, but it's okay. Justru kita mencegah agar tidak timbul kondisi yang lebih berat. Oke, berarti terakhir, Dok, itu sudah dilakukan, tadi ada menjaga optimisme, lalu hari-hari juga dijalani seperti biasa saja. Kalau dari lingkungan sekitar, misalnya kita yang ternyata mendiagnosis sepertinya lingkungan sekitar kita ada yang tanda-tandanya ke arah situ, harus apa untuk orang sekitar itu? Kalau ada orang terdekat atau orang sekitar kita yang sepertinya ya mengalami masalah atau bahkan kita curigai sepertinya sudah sampai gangguan kesehatan jiwa, yang perlu kita lakukan adalah kita coba pendekatan secara personal terlebih dahulu, kemudian kita tunjukkan kekhawatiran kita terhadap kondisinya, dan kita tanyakan, kita tawarkan bantuan, apa yang bisa kita bantu pada orang tersebut. Ketika kita melihat bahwa orang tersebut mungkin menarik diri atau menolak bantuan, karena bisa jadi pikirannya sudah terganggu atau dia juga merasa dirinya itu baik-baik saja, padahal kita melihat bahwa ada kondisi yang berisiko atau membahayakan, kita perlu berkoordinasi ya dengan keluarga atau mungkin aparat setempat misalnya kayak RT RW apabila memang perlu dirujuk gitu ke layanan kesehatan. Karena memang ada kondisi tertentu di mana seseorang sudah tidak bisa mengenali keadaan dirinya. Artinya sudah hilang kontak dengan realita, dia tidak memahami dirinya itu sakit atau mengalami gangguan ya. Kita berharap nggak sampai menunggu di taraf itu. Kita berharap kita approach pendekatan sama anggota keluarga atau orang terdekat di saat dia masih bisa kita ajak diskusi. Kita bisa ajak dia untuk dibujuk, dipersuasi untuk datang ke konsultasi ke layanan kesehatan profesional.
Oke, karena biasanya yang denial itu kan pasiennya ya dok ya. Jadi jangan sampai orang sekitarnya juga ikut-ikutan denial, tapi memang Denial. dibutuhkan bantuan dan sentuhan supaya ini bisa mencegah daripada nanti mengobati yang lebih parah. Dokter Betul. Zulfia, terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu dok. Terima kasih, salam sehat.